itu ilmu falak bisa menjelaskan posisinya, walaupun mungkin karena bumi bulat. Menghadap ini bukan menghadap secara fakta, secara matematis lurus menghadap di permukaan bumi. Arah kiblatnya adalah sumbu Ka'bah atau sumbu kiblat itu. Karena kalau dari Indonesia saja itu sudah melewati lengkung. Artinya orang Indonesia ketika menghadap ke arah kiblat, sejatinya yang dihadapi bukan kiblatnya, karena kiblatnya kalau dilihat agak ke bawah. Ya benar, agak ke bawah. Jadi jangan terus itu digampang ke, sejatinya kita udah tepat kiblat itu aja kita nggak menghadap ke kiblat. Ya memang betul seperti itu. Tapi kan konsep menghadap itu adalah konsep tegak. Artinya tidak tepat ke sana, tapi ya bagaimana kita misalnya Ka'bahnya di bawah, masa kita mau kemana? Ya, seseorang ke posisi Ka'bah. Maka kalau konsepnya adalah jarak terdekat, kalau misalnya kita sudah tepat di Ka'bahnya, kalau misalnya ini dari arah Ka'bah, kita tarik ke Indonesia, maka kita akan lihat bahwa arah kiblat itu tidak ke barat, melainkan sedikit ke arah utara. Nilainya ditunjukkan di sana. Berapa derajatnya? Indonesia itu sama pekerja Belanda di sana, sehingga dia tahunya kiblat itu ke arah barat mulai sini. Di Suriname yang letaknya kira-kira di sini, banyak orang-orang yang mendirikan masjid juga seperti di Indonesia. Arah kiblatnya ke arah barat. Lah pada nggak yakin, makanya sholatnya betul menghadap. Kalau kita arah memang sering terjadi karena banyaknya perbedaan pendapat, istihad. Ada yang mengatakan harus tepat, ada yang mengatakan tidak perlu tepat dan sebagainya. Tapi ilmu falak menjelaskan bahwa selama manusia bisa kebenaran itu memang relatif, tapi pengetahuan ini bisa untuk menguji antara yang down dengan yang lebih pasti. Maka itulah kalau kita sudah tahu bahwa arah kiblat menuju ke sebuah azimut yang bisa disebut dengan angka yang setiap menuju pusat bumi, judulnya di sini. Maka jarak dari sini itu seperti jarak kutub utara ke kutub selatan. Ke semua arah itu sama. Di sini itu garis kuning itu mana saja bisa, tergantung geser dikit ke sana sini. Nah di titik itu karena jaraknya sama persis ke Ka'bah, maka Ka'bah ya mau kemana saja bisa. Sama halnya dengan di tempat ini yang di dalam geografi namanya antipoda. Antipoda itu ya jarak kutub utara kutub selatan itu antipoda. Ka'bah dan tempat ini juga antipoda. Maka andai kata dibangun masjid di mereka bangun masjid di tempat kedalaman pondasinya 4 km jauh. Kalau di sana daratan, ini akan menjadi olok-olok juga. Gimana kira-kira? Masjidnya lucu, sholat makin diwai oleh. Hanya matahari di atas Ka'bah. Tapi ketika di Masjidil Aqsa nggak pernah ada peristiwa matahari di atas Masjidil Aqsa, karena dia terlalu ke utara lintangnya, sehingga ketika matahari bergeser ke utara nggak pernah melewati Masjidil Aqsa. Itu salah satu rahasia juga. Kenapa Allah berikan juga. Nah di dalam pengukuran arah kiblat nanti ada istilah-istilah derajat. Yang derajat itu menggunakan koma,
Setengah itu 0, berapa? Seberapa? 0,25. Terus berapa? 7,7 atau 7,5. 8,25 sama penulisannya. Beda saja penulisannya, sama nilainya dengan 8,15. Itu nanti ada seperti itu. Dan terus saya terlalu kaget karena kita ada yang ditulis menggunakan peta atau kita gunakan yang paling akurat di GPS. Di ponsel itu ada GPS yang bisa kita install sehingga kita bisa tahu lokasi bujur dan bintangnya. Jadi tentang geografi, ini bumi itu ada yang percaya bumi datar. Kalau percaya buminya datar, saya nggak bisa jelasin, susah. Ya tidak apa-apa. Ya ada orang itu belum tingkatannya untuk sampai ke sana ya, tidak ada daerah. Bumi kita kalau mau dibuat garis-garis, ini bisa dibelah menjadi dua, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Ini nanti untuk lintang itu dari dua belahan, yaitu belahan timur dan belahan barat. Indonesia dan beberapa benua yang lain ada di belahan timur, karena disinilah batas penanggalan internasional. Hari dimulai itu dari titik ini ke sana. Ya, mari saya jelaskan. Berada di titik ini jamnya dinamakan dengan Greenwich Mean Time. Jam asli bumi yang mengatur di sini. Kalau Indonesia, WIB itu sudah ditambah 7 jam. Indonesia kira-kira di bujur 90 sampai 135 di Papua. Semua bujur timur. Nah, bujur barat itu benua Amerika dan sebagian Afrika. Jadi Amerika seluruhnya berada di bujur barat dengan nilai bujur daripada yang di belakang garis. Ini yang terkait dengan perbedaan waktu dan posisi lintang bujur. Ada garis lingkaran yang dinamakan Tropic of Cancer. Ini adalah garis balik utara. Kenapa dinamakan balik? Matahari berada tepat di titik barat. B itu barat. Sebetulnya udah kemarin tanggal 20. Barat ke utara ya. Terus di tanggal 20 coba ketika terbenam berapa derajat ini cahayanya? 4 derajat. Nah, paling utara nanti terjadi pada tanggal 22 Juni. Nanti ini tanggal 23 mulai ke selatan nanti. Ya. Terus ke selatan terus terbenamnya. Terus nanti paling selatan itu tanggal 22 Desember. Ini titik barat, ini selatan. Nah, berapa derajat jaraknya?
Titik balik selatan maupun utara memiliki jarak 23,5 derajat dari titik barat ke utara maupun Indonesia. Nah selanjutnya kalau kita mau hitung-hitung arah kiblat ya silakan kapan kita hitung, tapi menurut saya tidak terlalu prinsip ini. Cukup kita hafal bahwa arah kiblat dari utara. Jadi nanti kalau dalam perhitungan kiblat biasanya ada ini azimut atau UTSB atau UB kayak gitu. Jadi ketemunya arah kiblat macam-macam. Misalnya kok arah kiblatnya berapa? 63 dan 65,3. Salah. Ini nanti kita kompas ini menghadap ke sana. Ya. Ini juga bisa pakai ini. Nggak ada, misalnya nggak ada angka-angkanya, kita bisa panahnya itu mengikuti ini 100, ini 40, maka arah panah ini sama dengan arah kiblat. Iya ini digunting satu ini untuk 2 orang. Ini guntingnya di bawah. Sambil anu Pak, guntingnya ini gantian. 1 orang satu silakan. Guntingnya nggak di bawah ya? Apa? Guntingnya di bawah. Ini ada masih. Dipotong dulu. Ya. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis pengukur arah kiblat. Model kompas seperti ini. Ini menggunakan beacon, jadi 400 sudutnya. Nanti harus ada arah U. Nanti N-nya dipasang di arah U. S-nya yang di angka 12. Nempel di situ. Tidak harus dipotong lingkaran, tidak apa-apa. Yang penting, tapi ya bentuknya lingkaran. Dibuat lingkaran itu. Ada banyak masjid yang arahnya salah, karena kompas memang memiliki banyak gangguan. Namanya saja kompas terbuat dari magnetik yang dipengaruhi oleh gangguan medan magnetik yang dihasilkan baik oleh apa saja dianggap kabel itu akurat dan sebagainya. Gangguan pertama namanya deviasi magnetik yang sifatnya global. Di setiap tempat nilainya berbeda. Di Jogja ini nilainya 1E, artinya 1 derajat. Geser 5 derajat, 4 sampai 5 derajat. Jadi kalau kita pakai kompas nggak tahu nilai deklinasi seperti itu, bisa-bisa ya arahnya salah sampai 5 derajat. Itu mungkin kecil kalau antara 1 sampai 3, karena di bawahnya ada beton, besi-besi beton. Dan yang ketiga ini ada lagi gangguan yang diakibatkan adanya badai magnetik. Walaupun tidak setiap saat ada badai magnetik, seperti halnya badai atmosfer aja. Muncul cahaya warna kehijauan yang dinamakan cahaya aurora, yang sejatinya adalah fenomena penolakan badai magnetik oleh bumi untuk melindungi penghuninya. Alhamdulillah kita hidup di daerah Katulistiwa. Mereka yang hidup di daerah kutub itu gangguan tidak hanya. Jadi kalau arah magnet namanya magnetik, kalau arah sesungguhnya namanya sejati. Nanti ada istilah utara sejati dan utara magnetik. Yang dipakai yang mana kalau untuk ukur kita? Sejati. Iya, sejati. Nah kalau yang dipakai untuk ini pakai magnet 1 di Papua -3 sampai -5 di sini. Ini yang merah -5, -4, -4. Kalau nggak mau pakai magnetik ya pakai istilah atom. Ini nanti saya jelaskan dulu yang istilah atom, nanti habis itu kita pakai ini yang ini. Nah semacam bisa untuk mengarahkan ke arah saya. Maka ketika ada lampu di atas saya,
dia bisa melihat lampu nggak untuk mengarahkan ke posisi saya. Kan seperti itu. Sama prinsipnya ketika yaumul rujud kiblat ini terjadi karena matahari tepat di atas Ka'bah, maka tempat-tempat lain yang tidak bisa melihat pas saat matahari tepat di atas. Saya mencoba pernah ketika tanggal itu melihat siaran live dari Mekah itu Pak. Tak lihat betul bayangan di sana, betul-betul orang itu nggak ada bayangannya. Hari tanpa bayangan istilahnya karena bayangannya jatuh tepat di dan tepat, cukup akurat. Nah, kalau kita berikan tiang tegak, saya menyarankan pakai batu dan tali kan nanti locknya lebih terjamin. Kalau kita mendirikan kayak ini mungkin tidak lock ini. Ya, misalnya pakai jendela ini bisa kita lihat. Beberapa masjid di Jawa Timur itu murah dan akurat. Ya, nanti untuk alat kita juga bisa untuk mengetahui arah kiblat dengan memasang di tempatnya pada matahari nanti cari waktu-waktu sama dengan arah kiblat. Yang pertama nanti dengan kompas, ya. Nanti itu dimasukkan di tengah, digundel di dalam di belakangnya digundel lalu diisolasi biarkan saja. Praktek kita. Yang penting alatnya dijadikan dulu. Udah diguntingi muter Pak? Belum. Muter gunting. Oh iya. Iya. Terus ini tulisannya jangan dibuang. Tulisannya dipotong yang rapi juga disimpan itu karena itu petunjuknya di situ. Jadi tingginya sesuai gambar itu, ukur. Nanti nunjuk di sini terus di bawahnya ada teropong tebal 2,5 cm soalnya ini harusnya nggak lupa berminyak yang besok nanti kasih lem tempel ini benangnya yang N di arah U ya di utara. Jadi seperti ini. Ini ya Pak. Gunting. Ini. Nah nanti caranya ngukur. Ini kiblatnya. Ini kiblatnya itu bisa di mana tadi? Apa yang tulisan kiblat? Masih ada? Ya, misalnya mau mengukur kiblat yang aman, itu jangan ada di lantai 2 seperti ini. Harus di lantai yang tidak ada magnetiknya. Ya itu ya dari kiblat itu. Sudah buat ujian akhir, kita yang ukur. Yuk kita ukur bawah. Ya kira-kira memang sana. Ini soalnya di bawah mungkin di sini ada besi. Ini enggak. Gunting itu, atau pakai pena, lupain gitu. Di ini loh, di lubang terus diisolasi. Isolasi ini teman, ya biar enggak tarik. Ini sudah jadi alat ukur kiblat.
ini nyoba dulu.